Halo guys, selamat kembali di channel GKS Today ya. Di video kali ini saya ingin ya memberitahu walaupun sudah agak terlambat ya. Karena itu harusnya jatuh temponya pada tanggal 1 Maret gitu ya. Nah, apa itu? Itu ya seperti yang kalian ketahui kalau kalian mengikuti video yang mengenai apa ya, Indosat ya, atau IOH itu yang menipu saya gitu ya. Attempt ya, percobaan menipu saya gitulah ya. Nah, penipuan seperti apa sih? Ini beneran dari pihak IOH-nya ya. Ya, bukan bukan saya ecek-ecek atau saya main-main gitulah ya. Nah, gitu ya. Kita saksikan aja ini bukti-bukti yang saya punya gitulah ya. Nah, pertama itu bukti transaksi dari ini ya, apanya? Dari banknya. Saya menggunakan Bank gitu ya dengan pembayaran QRIS atau QRIS atau KRIS. Bagaimanapun kalian menyebutnya ya. Nah, ini nama acquirer-nya yang saya bilang tadi itu AutoCash. AutoCash itu ya memang busuk ya menurut saya ya. Maaf AutoCash. Jadi ngapain sih buat e-wallet banyak-banyak tuh ngapain gitu ya? Apa gunanya gitu ya? Kalau itu jelek gitu ya, mending nggak usah buat aja gitu. Nah, terus ini dari pihak apanya ya, aplikasinya ini screenshot ya, karena itu kan sudah lama. Mungkin buru-buru dihapus oleh IOH-nya gitu ya. Nah, ini nama saya, terus nomor HP yang dibeli ya, paket internet 1 tera, 1 juta, terus violet gitu ya. Nah, tapi saldo saya terpotong gara-gara di bank tadi itu sudah sukses ya di pembayaran di banknya. Kita lihat tadi itu sudah sukses. Nah, itu kan sangat itu ya, sangat bikin jengkel ya, ya. Dan itu di tanggal 31 Januari di mana saya lagi mau bertransisi gitu ya. Seperti yang saya bilang kemarin juga, saya tuh dilema gitu antara mau pindah gara-gara XL tuh sangat mahal gitu ya. Mahal banget gitu. Bahkan naik jadi 2 kali lipat ya. Untungnya tidak 3 kali lipat seperti harga RAM. Nah, itu jadi saya ingin mencoba ke Indosat lagi atau ya saya bilang Indosat aja lah ya, biar lebih familiar lah kalian itu. Dan ya di situ saya berapa ya, berkalkulasi ya, ini kalau 1 tera nih habisnya berapa lama ini untuk ya dipakai orang tua nonton TV dan sebagainya macam gitu ya. Eh Dikalkulasikan ternyata oh lebih ini nih masuk budget saya gitu. Nah, tapi sialnya itu kan nomor itu sudah lama itu ya, itu sudah lama tidak saya pakai dan ya saya cuma top up pulsa, habis top up pulsa dah mau masa habis, terus pulsanya saya convert untuk masa berlaku lagi. Nah, itu kan mungkin saya juga nggak tahu apakah pihak dari Indosatnya merasa dirugikan dengan itu gitu ya. Harusnya enggak ya, karena kartunya itu tidak saya tancapkan kemana mana gitu. Karena ya annoying juga kalau kartu Indosatnya itu saya tancapkan ke HP saya misalnya gitu ya. Itu bunyi terus SMS dari Alobank lah, inilah, itulah, apalah ya. Bahkan kalau eh, WhatsApp dari Indosatnya tidak saya blokir, itu muncul terus notifikasi apa ya? Promosi Alobank lah, inilah, apalah. Banyak ya. Tunggu saya cari gitu ya. Banyak kali promo-promo dari Indosat itu ya. Oh, sayangnya SMS dari modem saya itu sudah saya hapus semua karena agak-agak nge-lag ya kalau SMS-nya itu 100/100 gitu ya. Ya, ya memang sampai 100/100 guys. Baru belum 2 bulan saya menggunakan Indosat ya. Sudah ada 100 promosi SMS yang masuk ke modem saya gitu ya. Jadi bagaimana itu pun dilimit oleh modem gitu ya. Kalau taruh di HP gitu, taruh di HP yang mana itu SMS-nya tuh batasnya berapa sih ya? Mungkin nggak terbatas ya, bisa 1000 lebih. Mungkin ya bisalah ditaruh dan lebih parahnya lagi bukan SMS. SMS sih ya nggak mengganggu terlalu banget lah ya. Nah, kalau kalian lagi main game pakai Indosat,
muncul message kelas zero. Nah, itu nggak bisa kalian apa ya, nggak bisa kalian apa ya, abaikan gitu ya. Itu benar-benar muncul force ya, muncul di layar kalian secara langsung ya. Kelas zero message gitu. Nah, itu yang dimana itu untuk kegunaannya untuk apa ya, darurat kayak gempa bencana itu, wah, kayak di Jepang itu mungkin kalau ada gempa, makanya HP-nya tuh berbunyi kan, setiap orang warganya berbunyi. Nah, itu kelas zero message untuk apa ya, peringatan darurat ya. Tapi digunakan Indosat itu untuk promosi bangsat. Tapi saya nggak tahu ya, apakah Indosat memang ngebet sekali ingin apa gitu pemasukan ekstra atau tambahan gara-gara mereka juga sudah mau runtuh. Saya juga nggak tahu, mungkin saya akan mengubah nomor saya gitu ya. Ya jadi nomor XL lah ya. XL, kembali ke XL lagi gitu. Nah, oke, sudah ini kronologi singkatnya ya, dan tadi pagi barusan gitu ya, nah mendapatkan email dari si bank gitu, dan ini merupakan kabar mantap sekali gitu ya. Agak deg-degan sih, agak deg-degan, dan saya memberanikan membuka akun saya, akun bank gitu ya. Dan ya, dikembalikan cuy. Nah ini ya, sudah dikembalikan ini, catatannya refund kris tanggal 30 apa nih? Tanggal apa nih? Kok tanggal 312/12/026. Ya nggak tahu lah ya. Pokoknya sebegitu itu nomor referensinya mungkin ya. Dan sudah kembali ya ke tentunya rekening saya dengan nomor transaksi sekian sekian sekian, besaran nominalnya 1 juta gitu ya. Nah, jadi yang mau saya tekankan di sini, udah jangan beli paket yang mahal-mahal ya kalau di Indosat ya. Ya beli yang murah-murah aja. Atau kalau perlu beli promo aja. Kalau nggak promo nggak usah pakai Indosat ya. Itu saya tekankan lagi. Dan saya berani menjamin itu supaya uang kalian tuh aman, nggak ribet nunggu 1 bulan ya, hampir 2 bulan tuh uang kalian tuh ditahan oleh Indosat. Dan seperti yang saya bilang kemarin tuh Indosat, kalau kalian itu ngechatnya ke Indosat untuk permasalahan gagal ini, gagal apa, dapat aktivasi paketnya tapi saldo rekening kalian terpotong, rekening bank kalian terpotong, itu jangan ke Indosat kalian ngomongnya itu ya. Itu kalian akan dalam tanda kutip dipaksa untuk dikonvert ke pulsa. Seperti yang saya bilang itu ya. Jadi saya ini dibilang teksnya itu ya, dibalas chatnya sama Indosatnya melewati Instagram itu, jika Anda belum berkenan untuk dikembalikan pulsa sebesar 1 juta. Nah, belumnya itu ya, kata belumnya itu harus digarisbawahi karena ekspektasi Indosatnya sendiri itu memang, wah ini orang bakal menerima nih tawaran saya nih. 1 juta dijadikan pulsa, makanya kalimat yang digunakan itu belum berkenan ya. Nah, sebenarnya saya sudah tegaskan ya, saya itu tidak ya, tidak. Benar bilang tidak ya, bukan belum ya. Kalau belum kan itu berarti akan terjadi ya. Kalau tidak itu ya udah stop, stop di situ, stop right there gitu ya. Nah, di sini itu kejelekan Indosat gitu lah ya. Dia menggunakan apalah, wallet wallet yang nggak jelas ya, autocash kah apalah itulah, nggak jelas bangsat. Jangan-jangan wallet-wallet yang nggak jelas kayak gitu dipakai oleh mafia kan. Nah itu Bapak Menteri Purbaya lagi, ini kan nyangkut nih, tersangkut paut nih dengan keuangan nih, Menteri Keuangan. Jadi Pak Purbaya bisa cek lah ya, untuk e-wallet yang nggak jelas gitu ya, yang tidak populer itu harus disertakan itunya apa, catatan pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan e-wallet yang baru tersebut. Saya juga nggak tahu apakah AutoCash ini sudah baru, bukan ya, atau baru muncul atau sudah lama, itu saya nggak tahu. Tapi di mata saya baru melihatnya waktu bulan Januari tersebut gitu ya, 2026. Jadi asumsi saya itu masih baru.
Nah, maupun baru atau yang lama itu harus direkam ya, harus dimonitor pemasukan dan pengeluarannya itu. Nah, ya seperti itu saja sih, jadi untuk apa ya, saran saya gitu ya, karena saya itu sudah menggunakan ekosistem keuangan dari, Shopee lah ya, bisa dibilang Shopee atau Cbank atau apapun itu, ya pokoknya yang oren-oren gitulah, tim oren. Itu saya merasa lumayan nyaman ya, nyaman nyaman dalam artian itu ya pernah saya bayar air juga, bayar air dari, Shopee gitu ya, tagihan listrik gitu ya, terus, yang air juga pernah pernah itu ya, eee, pokoknya ada konflik lah ya di situ ya. Jadi itu pun di-refund ya, nah itu mantap juga. Jadi pihak, Shopee itu benar-benar apa ya, punya biji lah ya, benar-benar berkomitmen menyelesaikan masalah lah gitu ya. Jadi walaupun agak lama ya untuk kasus yang 1 juta ini, 1 juta rupiah itu agak lama tapi selesai gitu ya, kembali uang saya gitu. Nah, ya saya sih nggak masalah waktunya ya, cuma ya itu, Indosat itu ya, aduh bangsat lu Indosat ya. Janganlah gitulah ya. Ya kalau saya sih, nggak maulah Indosat tuh memperbaiki dirinya. Saya sudah terlanjur apa ya, kayaknya udah nggak bisa diselamatkan Indosat atau IOH ini. Kita berdoa bersama untuk IOH saja gitulah ya, supaya tenang gitu di alam baka. Nah, enggak lah, bercanda lah ya. Kalau IOH-nya mau memperbaiki diri ya monggo silahkan gitu ya. Itu pilihan di tangan kalian sendiri ya, Indosat gitu. Kalau kalian mau memperburuk diri ya silahkan juga gitu ya. Operator-operator lain seperti Telkomsel, Telkomsel sih enggak lah, enggak mau lah. Mungkin XL gitu, XL Smart ya sekarang ya. Itu akan mengambil jatah kalian gitu lah ya. Nah, karena apa? Karena persaingan ini cuma ada 3 ya, 3 aja operatornya. BUMN, salah bukan. Telkomsel, XL Smart, sama lu Indosat, IOH gitu ya. Cuma ada 3. Kalian pun nggak bisa memperbaiki diri. Ya udah kena sikat XL Smart. Ya begitu saja dari saya. Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa GKSTD out. Ya udahlah guys, kalau kalian beli paket data itu lewat Shopee aja ya. Lebih aman lah menurut saya.